Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu Hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa ila hadrati man ajazani hadrati syekhina Syekh Haji Abdul Salam hadrati syekhina Ki Abdul Mujib wa hadrati syekhina Ki Haji Abbas wa hadrati syekhina Ki Hazim min ma'hadina mustarsyidin al-Ghazini Bujuan Sarga. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Ini kan? Ya. Furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhara minha. Falyadribna bihumurihinna ala jujubihin. Wa la yubdina zinatahunna illa libulatihinna aw abaihin. أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم. الآية. وقل lan ngucapo sira Muhammad lan ngucapo sira Muhammad lil mu'minina maring pirang-pirang wong wadon mukmin. Yaudu pot kulil mu'mini yaudu apa? Kalero ki terangake. Mari. Kulil mu'minin wa kulil mu'minat. Ya. Yaudutna becik ngeramno merem becik meramno sapa
mukminat min absarihinna saking pirang-pirang peningali mukminat. Jangan tidur. Min absarihim saking pirang-pirang peningali mukminat. Jadi Allah Ta'ala merintah kepada kita bersama sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, merintah melalui nabinya. Siapa nabi kita? Adalah Nabi Muhammad. Merintah disuruh gimana nak? Disuruh patuh mengikuti perintah Allah. Pertama, mata kita harus dijaga dari maksiat. Ya. Mata kita harus, caranya menjaga gimana? Ojo melongo ke maksiat. Ojo melongo maksiat. Kedua, kening mata ini kadang-kadang orang tergoda itu gara-gara dinding mata ini. Maka kita jangan melongo, jangan sampai melihat. Kalau misalnya merem-merem melihat langsung sampai melengus, dipastikan di jalan begitu kan. Kadang-kadang ketemu dengan perempuan, ya. Kadang-kadang ketemu dengan orang telanjang, orang-orang yang bukan mahramnya, ya langsung sampai melengus. Ojo tambah ditelok. Ketemu itu tambah ditelok. Nah, manusia pasti ketemu, ketatap dengan itu pasti. Lebih-lebih di era sekarang. Kadang-kadang pantatnya orang perempuan nggak ditutup, sampai sepedaan tekobuk, pasti ketok. Yang namanya ketepaan ketok, sampai langsung melengus. Akhirnya ketepaan ketok anggap rezeki lah, rezeki yang tidak disangka, tapi jangan diteruskan, itu tidak boleh. Ini pesan Allah melalui baginda agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintah untuk mata ini ditutup. Ad-dayaudu yughaddil absar, ditutup. Yang kedua, jaga farjinya. Kalau laki-laki jangan sampai ngeslom. Yang laki-laki farjinya jangan sampai ditembakkan ke tempat yang bukan tempatnya. Yang farjinya perempuan jangan sampai dibuka yang bukan pada tempatnya. Artinya kapan para farjinya atau dekarnya lelaki itu bisa ditembakkan, dan kapan farjinya orang perempuan itu bisa menerima tembak? Itu setelah nikah. Di luar itu jangan sampai ditembakkan kepada tempat yang bukan tempatnya. Di luar itu perempuan jangan sampai dibuka pada bukan pada tempatnya. Jangan, itu harus dijaga. Itu langsung Nabi Muhammad suruh menginstruksikan itu. Nabi Muhammad paham ya? Artinya mata orang perempuan jangan sampai melihat kepada sesuatu yang tidak halal. Yang tidak
alat. Jadi Akbar misalnya duduk di pinggir jalan raya, ketika nemu lurah, ada perempuan cantik, jangan dilihat. Itu bukan bukan mahramnya. Paham ya? Begitu pula perempuan. Itu perempuan. Itu cuma menyampaikan. Tapi sekarang prakteknya gak kayak itu sekarang. Kalau dulu itu kan antara calon suami dan calon istri ketika mau tua kan gak kenal. Gak kenal. Cuma ketika mau nikah diperkenankan untuk melihatnya. Melihat muka, melihat tangan, kaki boleh. Ini cerita seru ini. Ceritanya sahabat Jabir. Sahabat Jabir ini punya dua cerita di antaranya. Di antaranya sahabat Jabir itu pernah di Hudaybiyah. Mau kurban. Patungan dengan Nabi Muhammad. Itu ceritanya. Jadi keluarga patungan kurban. Maunya beli kurban. Untuk orang 7 patungan dengan Nabi Muhammad. Maka patungan kurban itu boleh. Ini ceritanya waktu sahabat Jabir ketika ada di Hudaybiyah mau kurban patungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu ceritanya sahabat Jabir. Cerita kedua gini. Sahabat Jabir itu datang ke Rasulullah. Berwangi-wangi, harum semerbak. Lantas tanya, kata Rasulullah. Rasulullah kan orang yang kerap ya Rasulullah. Nyapaan Rasulullah. Tak mendengarin kato. Itu Rasulullah. Rasulullah itu kan nyapaan. Sahabat Jabir lalu bau minyaknya itu serupa. Bukan bau anunya, bukan bau keringatnya. Enggak kayak baunya keringatnya apa baunya harumnya yang serupa. Rasulullah Jabir itu baunya itu harum sekali pakai minyak. Tanya Rasulullah, "Lah, harum sekali Jabir?" "Iya ya Rasul. Saya ini barusan ngelamar orang perempuan." "Oh gitu ceritanya. Baru ngelamar orang perempuan ya Rasul. Maka saya pakai minyak." Rasulullah tanya, "Sudah dilihat perempuannya?" "Belum ya Rasul." "Lihat dulu. Berarti menunjukkan perempuan yang mau dibuat calon istri boleh dilihat, mukanya boleh, tapi jangan dicium. Ya, cuma sekedar melihat. Sekarang kan ya Ustaz. Kalau beribu, kalau suruhku kalau ketengah, ya, cuma sekedar melihat wajah, melihat tangan. Itu cerita sahabat Jabir. Loh, kata Rasulullah, sudah melihat enggak ke perempuan? Itu loh sih. Kalau sama siapa? Ingatin itu Jabir. Disitulah Rasulullah menyuruh suruh lihat mukanya, lihat. Berarti memberi pemahaman bahwa kalau orang mau tunangan gimana? Harus lihat disi, boleh hukumnya. Boleh lihat wajahnya, boleh tangannya, boleh kakinya. Paham nggak? Paham nggak Bang? Boleh. Jadi sampean kalau mau kawin, ya lihat dulu perempuannya, tapi jangan dicium. Kalau sekarang enggak. Orang tuanya itu enggak peduli ke sana. Yang penting anaknya senang. Walaupun ngapu ranjang dengan orang perempuan laki-laki lain, lu suka. Diminta mau dibawa ke sana, boleh. Enggak boleh itu.
orang yang mau nikah jangan sampai dikotorin. Karena harapan besarnya itu keturunannya itu bagaimana supaya api kan butuhan. Akhirnya keturunan supaya api jangan diawali dengan maksiat. Sedangkan bukan hanya dicium sekarang. Bahkan itu dimek-mek. Dimek-mek sebelum dinikah dimek-mek dulu. Jangan. Maka di situ harus satu dijaga farjinya itu harus dijaga. Paham nak? Nah, dan sekarang setelah dilihat kan boleh melihat. Lalu ditanya, perempuan itu ditanyain, mau apa enggak? Kalau dulu kan langsung ditanya, sampean mau ke Zain apa enggak misalnya? Ke Zain, mau ke enggak? Zain itu biar nak, itu Zain. Kalau orang seneng ke perempuan pakainya bagus Zain. Jadi pecinya itu rapi Zain. Kayaknya. Cinta apa enggak ke Zain? Seneng apa enggak? Kalau dulu gini, orang perempuan kadang-kadang tidak menjawab. Berarti kalau tidak menjawab, iya. Atau tidak menjawab sama sekali. Keluar keringat. Keringat. Begitu telitinya orang dulu ya. Keluar keringat. Ternyata keringat itu ada panas, ada dingin. Kalau keringatnya panas, setelah dipegang, panas, berarti menunjukkan orang perempuan tidak mau. Berontak sudah. Berontak. Kalau keringatnya itu dingin, berarti perasaan tidak berontak, berarti senang. Nah, begitu pekahnya orang dulu. Pekahnya orang dulu. Kalau orang dulu itu gak pakai jam langsung ngeri bintang kadang-kadang. Jam 1, jam 2 bisa ngeliatin. Kalau orang dulu. Kalau sekarang ya gak paham. Kadang-kadang melihat jam gak paham jamnya. Menitnya gak paham. Lewat berapa gak paham. Itu orang dulu. Lalu saya punya tetangga namanya. Tetangganya namanya Mahanya mana? Kalau tanya Maha, jam berapa Maha? Koltung, kau tahu mah itu sudah tandanya. Setelah lihat ke jam persis jam 1. Itu orang dulu. Tak pakai jam. Mudah-mudahan Maha demi keselamatan padang kuburan ini. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Paham ya? Jadi hanya sekedar boleh dilihat. Ya. Wa yahfadna dan menjaga. Diloncat enggak? Amma saking perkara la yahillu ora halal. La unna kadui mukminat apa nadru ningali ma. Jangan sampai orang perempuan ini melihat orang laki-laki yang bukan mahram. Wa ya fadlan mereksa sapa mukminat furujahunna ing farji, berarti furujahunna sini farji di sini berarti perempuan karena diucapkan kohunna. Kalau furujahum berarti farji tersebut menunjukkan orang laki-laki. Furujahunna ing farji'i mukminat. Joko amma saking perkara la ya illu orang halal. Lahu kadui mukminat. Fa'il ya illu fi'lu ngalakun ma. Biar kalawan furuj. Yang dimaksud orang perempuan jaga farjinya, jangan sampai orang perempuan itu
mengerjakan sesuatu yang sudah tidak dihalalkan. Dalam arti jangan sampai kumpul kebo. Ya. Kalau belum akad nikah jangan sampai itunya dikasih ke orang lain. Ya, harus dijaga betul. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai mengerjakan di bawah tol. Orang banyak bersembunyi di tol. Harus dijaga teman itu. Penting itu menjaga itu. Biar untuk menjaga keturunan yang api. Kalau keturunan kita tidak dijaga yang api, nanti bagi kita menjadi laknat. Gara-gara keturunannya gak api, kelakuannya gak api, gak mengikuti perintah Allah, nanti akibatnya kepada orang tuanya tersebut itu. Maka penting menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan, di samping kita sudah mampu menjaga farjinya, baik laki atau perempuan, juga makanan kita juga harus dijaga. Untuk menjaga kecerdasan otaknya, ya, untuk menjaga kedekatan hatinya kepada Allah. Karena gara-gara makanan yang tidak halal, yakni alias haram, akal bisa buntu, tidak cerdas, akal tidak bisa faham, dan hati kita selalu jauh kepada Allah akibat ada benak tutup yang ada di hatinya itu. Maka penting menjaga makanan yang halal. Kalau makan yang haram, nak, sampean makan yang haram, langsung curut masuk ke hati. Sebutir tutup hitam masuk. Itulah yang menjadi penghalang kita. Gara-gara makanan halal. Sedangkan kita diwujudkan oleh Allah. Dia diwujudkan oleh Allah di muka bumi ini. Target utama Allah adalah biar kita selalu bertasbih, beribadah, baik melalui sholat atau apa, baik melalui sholatnya atau melalui sosialnya atau melalui baiknya ke orang lain. Itu target Allah Ta'ala kita. Kalau kita mengakan yang haram, tentu bisa jauh dengan gara-gara itu. Bisa jauh. Paham ya? Makanya farji kita harus dijaga, baik farjinya laki-laki atau farjinya orang perempuan harus dijaga. Farji itu bukan hanya farji orang perempuan, bisa farji laki-laki, bisa farji perempuan. Karena farji itu asal maknanya adalah lubang. Terus apa setelah itu? Wala yubdina, lan ora mertelaake sapa mukminat, ayyut hirra, lan ora mertelaake sapa mukminat zinataunna ing sekaping pirang-pirang pepaisi mukminat, illama kecuali wajah. Kecuali wajah. Ma ini bermakna wajah. Ma itu kan isim mausul yang umum, ya. Umum. Bisa ma mausul, bisa ma wajah, bisa ma kafan, ya. Wal kafan, EP. Karena ini kenapa ma kok diartikan wajah dan kafan? Ya, karena ini membahas tentang aurat perempuan yang nggak boleh, kecuali yang boleh wajah dan tapak
tangan. Illama kecuali wajah dan epek-epek. Zahara kang pertelo apa mah. Pertelo saking minha saking mukminat. Bahwa alai utawi ma iku al wajhu wajah. Wal kafani dan epek-epek luru. Fayajusu maka wenang opo nadruhu ningali mak li ajli maring wong lanang liya yakni akbar akbar li ajnabi maring wong lanang liya yakni akbar. Illam yakhaf lam ini inwasisat kata usul fikih inwasisat in syartum minal mosi illam yaklamun ora uti opo ajnabi fitnatan in fitnah fi ahadi wajhaini ini dalam salah suci di wajah karu. Yang pertama, pemahaman ayat Al-Quran wala yubdina zinatun la madhamin awbaton menunjukkan seluruh organ-organ tubuh dari orang perempuan itu adalah aurah. Berarti tidak boleh dilihat. Kecuali boleh dilihat wajah dan telapak tangan. Yuyuna wajah dan telapak tangan. Jadi gak usah Imam Syafi'i itu wajah dan telapak tangan kan boleh. Boleh dilihat. Paham ya? Boleh dilihat. Kecuali wajah dan tapak tangan itu baru yang nggak boleh. Sebujur lainnya wajah tidak boleh dilihat. Jadi gak usah terlalu tutup nanti tabrakan ya. Gak usah pakai cadar. Umumnya ada yang pakai cadar ya buat nopo-nopo. Tapi menurut yang pakai cadar itu gak fair. Orang gak bisa ngeliatin, dirinya bisa ngelakoni. Nah, jadi ikut Imam Syafi'i, wajah boleh buka. Dilihat. Umpamanya Ali, satu ketemu lihat orang perempuan cantik bukan mahramnya. Tapi Ali gak melihat, cuma ketepaan melihat. Itu namanya rezeki yang tanpa ya rezeki yang tidak sekasang. Kata saya tidak Ali itu rezeki itu. Rezeki, tapi jangan terus melongo nih, gak boleh nih. Kalau misalnya sepintas langsung ketepaan melihat, langsung melengus. Ali pikir begini, tapi merem Ali. Begitu cantiknya orang perempuan. Itu gak dosa nih, gak dosa. Jangan langsung melongo. Paham ya? Jadi melihat itu boleh apabila tidak terjadi fitnah. Kalau jadi fitnah jangan. Wasani dan utawi kaping pindho iku ya rumu aram opo nazar
li'annahu karsul nazar iku madhannatul fitnati, panggonan penyanani fitnah. Yang kedua tidak boleh, karena wajah itu bisa mendatangkan fitnah. Warujia dan din unggulake opo asane hasman karena nutupi lil babi maring pintuni fitnah. Jadi yang kedua itu dilihat haram, karena wajah itu adalah tempatnya menarik fitnah. Oleh sebab itu, maka pintu untuk menarik fitnah, mengundang fitnah, wajib ditutup. Wajib ditutup. Jadi ada yang melihat wajah itu haram, ada yang melihat wajah itu fitnah, itu boleh, tapi dengan catatan bila tidak terjadi fitnah. Terus wal yadribnah, lan becik nutupi, dadi akan boleh. Wal yadribnah, lan becik nutupi sapa waton. Terus bihumurihinna, kelawan kerudungi waton atau mukminat, ala juyubihinna, ing atas gulu kalambini mukminat. Ayyastuna tegen nutupi sopo mukminat ar-ru'usa, ing pirang-pirang sirah, wal a'naqa, lan pirang-pirang gulu, wal ini leher, was sudurah, lan pirang-pirang dodok, ditutup bil maqani'i, nun ya, bil maqani'i, kalawan kerudung. Kalau dulu karena orang perempuan ini kan masalah muka kan masih berbeda pendapat ya. Ada yang memperbolehkan melihat mukanya orang perempuan asalkan tidak jadi fitnah bapak. Ada yang haram. Haram. Karena demikian ya harus ditutup. Kepala, gulu sampai dada ditutup dan kerudung. Ini ada cerita humoris ini. Dulu ini Pak, orang perempuan itu nggak pakai kerudung, nggak pakai kutang. Dan akhir-akhir ini pakai kutang.
Kalau orang Arab dulu nggak pakai kutang, cuma dari ini ditutup sampai dada. Ya kan, kutang itu bikinan dari Londo. Ya, dulu nggak pakai kutang. Apa alasannya dulu itu? Biar gampang untuk dibuka oleh suaminya. Jadi dulu itu orang Arab gak ada yang pakai kutang. Coba di akhir-akhir ini tak ada istilah kutang. Andai kata gak pakai kutang, asalnya sudah tertutup, sudah boleh. Itu gak apa-apa. Buktinya dalilnya dulu gak ada kutang dalam itu. Ya ini dalilnya. Wallatifna biumurihinna ala jiyubihinna. Tafsirnya ayyastunna ru'usah wal a'naq was sudur, lalu ditutup, yakni kepala, leher, dada ditutup bil maqani', dengan kerudung. Jadi gak ada kutang. Jadi walaupun gak pakai kutang, asalnya ditutup sudah boleh. Sudah boleh. Ya Allah. Udah boleh. Jangan dipakai masalah. Bahkan tuh kalau dulu itu kalau orang perempuan kan disiapkan untuk sang suami. Maka kalau orang perempuan itu untuk suami boleh. Maka gak usah pakai katok dalam, kalau tidur jauh usah. Dalam Islam itu diatur begini. Apa? Biar jadi pahala. Apa pahalanya? Ketika laki-laki butuh, biar langsung bisa buka. Langsung cereng nimba. Biar gampang. Itu kan pahala. Kalau pakai, kecuali datang haidnya atau gimana. Kalau itu pakai semacam pakai katok dalam, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Tapi ini untuk suami dan istri. Kalau masih belum itu harus pakai tutup, jangan dibuka. Ini bagi orang yang punya suami. Kalau malam gak usah pakai katok dalam, gak usah pakai kutang. Itu lebih baik. Biar apa? Gampang untuk diraba-raba oleh suaminya. Itu pahala. Bukan ceritanya ininya, tapi cerita untuk pahala. Cerita pahalanya. Kalau melihat daripada ayat ini. Wala yubdina lan ora oleh nampakake sapa mukminat zinatahunna ing perhiasane mukminat. Boleh al-khafiyata bisa al-khafiyata kang inteng, kang ringan. Wa hiya la tawi khufya atau khafiyah atau langsung ke zina. Iku ma perkara ada kang ngeliyani apa ma al wajha ing wajah wal kaffaini lan epe-epe. Jadi hiasan-hiasan yang ada tidak boleh diperlihatkan selain daripada wajah dan tangan. Nggak boleh, harus ditutup dengan rapat. Kalau sekarang enggak kan, pakai rok mini, ya
Sekarang itu kan aneh sekarang ini. Orang perempuan menggunakan pakaian, menggunakan kain yang tidak cukup. Orang perempuan banyak menggunakan kain yang nggak cukup. Kadang-kadang cuma dadanya kelihatan. Pakai gaduh, banyak gaduh nggak cukup. Sehingga pantatnya keluar, kelihatan. Padahal itu sekujur tubuh orang perempuan itu adalah aurah. Adalah aurah. Siksa. Tak cerdas apa? Ya ibu ini. Kalau kena melongo kakek. Sekujur tubuh orang perempuan itu adalah aurah. Sekujur tubuh. Kecuali tapak tangan dan wajah. Itu bukan aurah. Makanya biar suami nanti di akhirat itu agar supaya lepas dari pertanggungjawaban itu, sang suami harus ketat untuk menjaga pakaian daripada istri. Kadang-kadang karena tertutup hatinya, lelaki dan perempuan sama. Perempuan membuka aurat sama laki-laki senang sekali. Perempuan pakai rok mini, laki-laki juga senang sekali. Seakan-akan bangga luar biasa. Padahal gara pakaian itu, gara pakaian orang perempuan tidak dijaga oleh suami. Orang laki-laki itu bisa masuk neraka sekalipun mereka itu beribadah. Bisa dituntut nanti orang perempuan. Itu namanya orang perempuan yang jadi musuh terhadap suami. Harus dijaga. Semua orang perempuan itu adalah aurah. Adalah aurah. Penting tutup. Illa kecuali tidak aurah, sekujur tubuh ini halal. Mau diapakan aja. Digendong atau gimana. Diemek-emek atau gimana. Illa libu'ulatihinna. Kecuali maring pirang-pirang bujuni waton. Bagi suami ya boleh halal. Bahkan kalau istilah orang Arab kalau mau tidur ada baju tidur orang perempuan itu. Pakai itu tuh lihat. Orang Arab itu kalau mau tidur pakai untuk suami bersuami ya. Nah, pakainya kalau mau tidur tuh arang-arang itu yang gampang dilihat tuh. Pakaian yang terawang itu. Pakaian tipis-tipis. Itu kalau perempuan, kalau orang, kalau istri untuk suami. Jadi kalau mau tidur, cuma pakai pakaian yang tipis. Yang di dadanya bisa kelihatan, di situ bisa kelihatan. Istilah biar istilahnya orang untuk menarik keberangsangan orang laki-laki itu pahalanya kan luar biasa itu. Pahalanya luar biasa. Ini ayat ini. Untuk suami ya, walaupun diperlihatkan itu gak apa-apa. Dilihat semua gak apa-apa. Maka sampai kalau kawin nanti istrinya itu siapkan pakaian yang tipis-tipis itu. Karena
apa enak? Semangat dalam keinginan, ya, dalam keinginan, memperkuat syahwat terhadap suaminya itu. Hasil anehnya berbeda. Bisa cer, akal fikirnya kuat. Apa pikirku? Kan diantar untuk menjaga itu, untuk menjaga keharmonisan hidup dalam rumah tangga. Maka orang perempuan itu segala cara harus dipakai. Bagaimana kan supaya ini orang kawin itu kan diantaranya hikmahnya untuk menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Biar gak gampang syahwat kepada orang yang bukan mahramnya. Mahram istri. Biar tidak ngelirik orang lain. Maka orang perempuan itu harus segala cara harus dipakai. Bagaimana suami itu supaya tidak melihat orang lain itu bagaimana? Maka orang perempuan itu harus menggunakan segala cara biar suaminya gak ngeliru orang lain, ya. Biar suaminya gak kepingin orang lain itu bagaimana caranya? Supaya tidak mengerjakan maksiat suami itu. Itu pahala luar biasa bagi perempuan. Menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang sekarang itu kan dibalik. Kalau baru orang perempuan, Masya Allah, hias luar biasa. Sampai emasnya dipakai ketika keluar manten, uang. Baru dipakai, parfumnya pakai, ini dipakai, ini pakai. Sementara ketika tidur, itu Masya Allah, baunya itu ambu puyuson, balsem, bau balsem. Ya, padahal untuk menghiasi suami, supaya suami itu sedang cinta senyum-senyum dan itu penting. Bagi orang perempuan itu penting. Kalau Indonesia kan kualina. Kalau baru buku, baru sentuh kemana-mana, itu baru ya segala ianya dipakai. Tapi untuk suami malang, walaupun ngiler, ya pancet. Ya udah. Kalau umpamanya suami itu kawin lagi, jangan disalahkan apa? Disalahkan suami. Dalam Islam diperkenankan boleh milih 1, 2, 3, 4. Maka orang perempuan harus peka itu. Jadi kalau orang perempuan itu cerdas. Supaya suami itu tidak kawin lagi. Sedangkan dalam Islam punya pemilihan 1, 2, 3, 4. Maka orang perempuan harus cerdas. Sang suami harus begitu. Setelah suami sama istri ini cintanya luar biasa, ngelatin luar biasa, maka orang laki-laki wajib ngopeni atas cinta itu. Atas cinta itu. Makanya orang laki-laki ini agar supaya orang perempuan tidak berubah cintanya, pertama orang laki-laki itu harus mendidik ilmu tata krama kepada istri. Yang kedua harus diberi belanja. Kalau gak diberi belanja namanya perempuan ngeruwek, pancene colon dua kan sedikit. Allah ngomel terus. Desakan. Maka harus pandai menjaga. Jadi sekujur tubuh memang untuk istri, untuk bukan istri, untuk suami. Ini dimulai untuk suami. Maka kalian ini harus
diperlihatkan semua kalau untuk Islam. Lafaz bu'ul ikut jam'u ba'lin jamai lafaz ba'al. Maknanya az-zawjin terkasih pucu. Terkasih pucu. Terus au abaihinna, au abaihinna atau pirang-pirang bapai nisa, bapak ini nisa. Jadi misalnya rambutnya dilihat bapak ya gak apa-apa, nah gigi sendirinya melihat rambutnya, wajahnya bapak gak apa-apa. Hukumnya tidak, karena itu masih mahram. Au abai bu'ulatihinna, atau pirang-pirang bapai bujuni, buju lanangi weto. Berarti apa? Mertua. Au abai bu'ulatihinna, atau pirang-pirang bapai buju lanangi weto. Berarti mertua. Ya, misalnya mertua, sampean nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Karena itu masih mahram. Sampean memperlihatkan memperlihatkan rambut umpamanya. Itu nggak apa-apa karena masih mahram. Al-Quran. Au abnaihinna, au abnaihinna, atau anak lanang dewe, anak lanangi weto atau mukminah. Jadi seperti rambut, gak pakai kerudung menghadapi anak gak apa-apa. Dalam Islam itu boleh, karena itu masih mahram. Anak kan masih mahram. Misalnya Akbar melihat rambutnya ibunya gak apa-apa. Apa lagi? Ai ikhwanihinna, betul. Au abnai bu'ulatihinna, atau anai buju lanangi weto atau meminat. Berarti anak apa? Pirang-pirang anai buju lanangi weto. Berarti anak apa? Paham gak? Anak tiri. Anak tiri. Contohnya ini kan, siapa ini? Kok ramai sekali itu. Ayo, lonceng. Contohnya, nazar dengan siapa? Ali. Kan Ali punya ibu tiri. Ali melihat siapa? Melihat rambutnya gak apa-apa, halal, karena itu masih mahram. Makanya ibu tiri gak boleh langka, ya, harus berakhlak. Ibu tiri itu sama dengan halnya ibu sendiri. Paham ya? Siapa yang punya ibu tiri? Seperti apa lagi? Abi,
Aldi, ke ibunya itu sama dengan ibunya sendiri akhlaknya. Kalau dipanggil umi, panggil ibu, cok bibi, untuk menarik hati, keakraban. Siapa lagi yang punya ibu tiri? Siapa lagi? Ada yang punya ibu tiri? Gak ada lagi ya? Ya. Itu harus akrab. Karena itu di Quran itu kan diterangkan, anak tiri melihat ibu tiri itu tidak Arab, berarti sudah menunjukkan mahram. Maka wajib menjaga akhlaknya. Antum? Berarti kalau tidak berakhlak itu dosa besar. Kepada ibu tiri dosa besar. Nah, maka bagi orang yang punya ibu tiri, kalau sampai sudah ngaji, sudah tahu dalilnya, praktek no. Dan ibu tiri harus status anak tiri sama dengan anaknya sendiri. Jadi kalau dikasih duit 1.000, sama-sama 1.000. Nanti anaknya sendiri kasih 2.000, anaknya 1.000, gak adil namanya. Harus sama. Harus kalau 1.000 sama-sama 1.000. Kalau dibelikan baju satu, belikan baju lagi semuanya. Paham lah? Dan untuknya anak tiri sudah tidak batal. Tak batal. Paham ya? Paham. Misalnya nazar laki perempuan menyentuh bapaknya, ya gak batal untuknya. Aldi menyentuh untuknya tidak batal menyentuh ibu tirinya. Paham lah ya? Au ikhwanihinna, atau pirang-pirang duluri mukminat. Dulur mukminat. Berarti siapa itu? Siapa itu? Iya, dulur mukminat. Dulur lanangi mukminat. Berarti siapa? Berarti paman. Jadi paman, biasanya sampean masuk dalam keluarga makan bersama. Yang perempuan gak pakai kerudung, ya boleh, gak apa-apa. Walaupun ada paman. Karena paman juga mahram. Terus au bani ikhwanihinna, atau pirang-pirang anak lanangi dulur mukminat. Berarti apa? Atau anak lanangi duluri mukminat. Berarti apa? Ponakan. Au bani ikhwanina ya. Diulangi. Atau pirang-pirang anak lanangi duluri mukminat. Berarti apa? Ponakan. Ya sama. Au bani
akhwatihinna, atau anak pirang-pirang dulur wadoni, yang tadi itu ladang ya, sekarang dulur wadoni mukminat. Ini ponakan yang dari saudari perempuan. Kalau depan itu atau anak lanangi duluri mukminat. Kalau ini yang aubani akhwatina, atau anak perempuan ini dulur waton. Au nisaihinna, atau pirang-pirang watoni mukminat, jadi sama-sama perempuan. Kecuali kalau orang bersama-sama perempuan, aurat itu diperlihat gak apa-apa. Ya, apabila perempuan itu sama-sama agama, sesama agama Islam. Kalau bersama dengan non-Islam, sekalipun akrab, misalnya orang Islam perempuan akrab dengan orang perempuan yang bukan agama Islam, akrab dengan orang Kristen, baik Protestan atau Katolik atau Hindu atau Buddha dan sebagainya, tidak boleh untuk memperlihatkan auratnya sekalipun sama-sama perempuan. Kenapa kok begitu? Khawatir nanti khawatir nanti diomongin. Yang dimaksud au nisa ini au nisa jinsihinna allati istaqal ma'hum fil iman. Kalau dengan orang kafir juga boleh, walaupun sama-sama perempuan. Misalnya ini aurat kan, walaupun sekarang kan Indonesia kan pakai kutang semua, di dalam di luar ada, di dalam ada. Misalnya diperlihatkan kedua gunungnya diperlihatkan kepada orang non-Islam, nggak boleh, haram, sekalipun sama-sama perempuan. Khawatir apa? Khawatir nanti dibilangi kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain bahwa si A ini itu nggak boleh, walaupun sama-sama perempuan. Jadi sekujur tubuh ini orang perempuan, sesama orang perempuan kan bukan aurat lagi, ya. Tetapi ada batasannya. Sekujur tubuhnya orang perempuan itu jadi aurat kalau dilihat itu haram kalau bersama orang perempuan selain bukan orang Islam. Paham tak? Jadi kalau umpamanya telanjang sama-sama perempuan, tapi orang perempuannya tadi itu ada Kristen baik Katolik atau Protestan atau Buddha atau Hindu atau orang musyrik, maka hukumnya itu haram sekalipun sama-sama perempuan. Yang tidak haram adalah sama-sama perempuan yang podo agama nih. Paham nggih? Paham betul? Au ma malakat aimanuhunna, au ma atau atau budak malakat kang memiliki sopo aimanuhunna pirang-pirang tangane muminat, kaya jusu maka wenang lahum
kedua kaya jusu maka menang lau kadri pengulatuna opo natruni ngale ma'ada la baina surati ora kaluan perkara baina surati antel utel warubati dan bukul ayak rumu maka haram opo natruni ngale ma liwairil azwaji maring lioni pucu wa jalan kecopo opo binis wa jalan kecopo binisa ini kalawan lafat nisaina sopo al kafiratu birampen wong waton kafir la yus maka ora wenang lil muslimati kadwi pirampen wong waton Islam opo al kasbu ka aurat launa maring nisa launa atau maring kafirat nisaul kafirat launa nisa maring nisaul kafirat wasamilalan mengku ma kaulo malakat kang memiliki opo aiman una tangane mu'minat al abida ing kaulo. Jadi kalau budak dilihat majikannya gak apa-apa nak. Boleh. Maka boleh melihatnya budak tapi selain surah rukbah. Wa kharaja bi nisa'in al-kafirat. Tapi berbeda ya. Kalau nisa itu sesama agama Islam. Orang perempuan sekujur tubuh itu tidak jadi aurah, artinya halal diperlihatkan atau halal melihatnya apabila sama-sama perempuan. Tetapi perempuan itu ada batasnya. Perempuan orang yang agama apa? Yang agama Islam. Di luar Islam, maka itu orangnya perempuan adalah aurah, tidak boleh gampang dibuka. Awit tabi'ina ulil irbati ghaira ulil irbati, waktu tidak mengizinkan summa qala wallahu shawab al-Fatihah. Ya Allah ya Rabbi fa'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa yukafi mazid kama yubari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-ma'ulik wal khatim nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi qadri. Allahumma inna nas'aluka ya man huwa Allahu la ilaha illa ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Muhaimin azza jabbar taqabi ya qadir ya qahhar ya Basil wa Abdul ya Rahman ya Hakam Abdul ya Karim ya Qawi ya Mati ya Wal ya Wajid Majid ya Wajid Salam ya Barakawam ya Ampun ya Penajam ya Nur ya Hadi ya Badr ya Badr Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Nabi al-Mustafa. Radallahu alaihi wasallam.